Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmin Najib Akbar dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial website acara ke-10 yang berjudul pembuatan web GIS menggunakan Leaflet.js, Customize, dan Plugins. Jadi pada acara kali ini punya dua tujuan. Yang pertama tuh tujuannya sama seperti acara kemarin, yaitu menjelaskan peran dan cara kerja library JavaScript Leaflet.js di dalam penyusunan web.js. Jadi Leaflet.js ini dapat menampilkan peta-peta yang interaktif pada web.js seperti itu. Jadi untuk tujuan yang kedua adalah membuat antarmuka web.js sederhana dengan memanfaatkan library JavaScript Leaflet.js tingkat lanjut atau plugin. Jadi tampilan web.js yang sudah dibuat pada acara sebelumnya itu ditambahkan kurang lebih ada 6, 6 atau 7 plugin untuk mempermudah dan membuat Leaflet.js ini lebih interaktif. Langsung saja kita ke Visual Studio Code. Nah, penambahan eh, pada Leaflet.js ini yang pertama adalah penambahan title atau judul. Yang dimana di sini terdapat variabel title, new L control, title on add function berupa fungsi. Di sini menggunakan return this div. Nah, di sini menggunakan eh titel yaitu latihan dari JS, hasil pendidikan oleh Sleman, mata kelas pemrograman spasial web. Nah, titelnya ini nanti akan dilakukan add to map. Lalu contoh titelnya itu ada di sini. Nah, sini ini adalah titel yang telah dibuat pada script. Lalu selanjutnya watermark atau logo. Logo di sini menggunakan logo Sigblue. Di sini menggunakan control watermark dengan function menggunakan variabel image. Image source-nya ini dari aset. Nah, aset ini ditambahkan pada folder htdoc. Di dalam htdoc ini terdapat folder PGP Pacara 9, lalu terdapat folder aset, folder image, lalu ada folder logo. Nah, dalam folder logo ini ditambahkan foto logo. Nah, dengan image style width-nya atau lebarnya 120 px. Menggunakan return image, lalu sini control watermark. Nah, di sini watermark-nya posisinya diletakkan pada bottom left atau di kiri bawah bagian map. Nah, logonya itu adalah logo SIG UGM ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya menambahkan legenda. Legenda ini disesuaikan dengan data-data yang terdapat pada peta. Legenda ini sama seperti caranya seperti watermark tadi. Di sini menggunakan variabel image dan variabel source-nya itu sama, cuma penempatannya ini pada folder legenda dengan ukuran 250 px. Ini juga terletak di bottom left. Nah, legendanya itu ini. Lalu sebelum itu kita menambahkan plugin ini ke dalam folder video acara 9 juga. Lalu menambahkan link-link ini. Jadi terdapat link marker cluster, eh, link plugin, link-link plugin seperti itu. Di sini juga terdapat link leaflet dan plugin. Jadi ini untuk agar pluginnya itu bisa berjalan di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke pluginnya. Jadi plugin yang pertama itu terdapat plugin search. Nah, plugin search ini digunakan untuk mencari lokasi atau area yang terdapat pada fitur polygon yang sudah tertampil pada Leaflet.js atau WebGIS. Nah, pertama ini deklarasi variabel search control. Posisinya top left, jadi dia berada di atas bagian kiri pada WebGIS. Dia menggunakan layernya dari WFS Queue Server 1. WFS Queue Server 1 menggunakan property name-nya Kepanewon. Jadi untuk di sini, nah di sini menggunakan geoportal. Nah, untuk field-nya ini Kapanewon. Jadi disesuaikan dengan property name-nya di sini.
Lalu ini dapat move to location, function latitude, longitude, title, dan map, map set view, longitude, latitude, zoom. Nah, di sini search control ketika on, search location found, search collapse, dan akan ditampilkan. Nah, ini akan melakukan set style dan melakukan each layer dan reset style. Lalu di sini akan tertampil pada map dengan map add control. Nah, contoh dari search-nya itu ini tambah search. Misal kita search pakem, tidak bisa Google dari klik. Nah, di sini terdapat eh, area ngaklik seperti itu. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat area pakem seperti itu. Lanjut kita ke plugin geolocation. Plugin geolocation ini digunakan untuk mengetahui posisi atau lokasi kita terkini dari lokasi dari geolocation seperti itu. Jadi di sini menggunakan variabel locate control. Posisi dari plugin ini terdapat di atas bagian kiri dengan draw circle true, follow true, set view true, dan lain sebagainya. Lalu di sini menggunakan icon ini. Titelnya click for your location. Pop-upnya you are here, akurasi, distance, dan unit. Lalu nanti akan ditambahkan ke add to map. Lalu di sini terdapat plugin mouse position coordinate. Jadi positionnya ini berada pada bottom right. Jadi pluginnya ini terdapat pada bottom right menggunakan separator koma. Prefixnya point coordinate. Jadi ketika plugin mouse position ini nanti tuh dia akan memunculkan koordinat dari posisi mouse kita seperti itu. Di sini terdapat plugin measurement tool. Jadi untuk plugin measurement tool ini akan melakukan variabel measure control dengan primary line unit, primary-nya sudah disesuaikan yaitu meter, kilometer, hektar, square meter, dan lain sebagainya. Nah, measure control ini nanti akan di add to map. Jadi measure ini digunakan, jadi misal kita, eh, nah kita bisa mengetahui last point-nya, kita bisa mengetahui path distance-nya, dan kita bisa mengetahui areanya seperti itu. Luas area, panjangnya, dan sebagainya. Jadi area unitnya menggunakan hektar, secondary area unitnya menggunakan square meter. Oh, jadi ini satuan yang digunakan pada measurement yang dilakukan. Nah, untuk tadi untuk plugin mouse position coordinate-nya itu, nah ini point coordinate menggunakan koordinat geografis. Jadi menyesuaikan dengan mouse yang eh, kita tempati seperti itu. Lalu selanjutnya kita menggunakan plugin EasyPrint. Nah, plugin EasyPrint ini nanti digunakan untuk melakukan print secara cepat. Jadi kita bisa melakukan print sesuai area yang eh, terdapat pada WebGIS seperti itu. Ini agak lama ya. Nah, di sini kita bisa melakukan print secara cepat. Nah, saja kita melakukan plugin routing. Plugin routing ini eh, menggunakan latitude ini dan akan route while draggingnya itu true. Jadi dia bisa di drag, route-nya itu bisa di drag. Jadi uh, seperti ini. Nah, posisi awalnya memang di sini, tapi dia bisa di drag ke lokasi yang kita inginkan. Jadi nanti dia, nah dia akan menampilkan informasi mengenai rute-rute jalannya, berapa jauhnya, misal head source sepanjang 90 meter dengan rute totalnya 14,6 kilometer dengan total waktunya 17 menit. Dia berada di Jalan Turi, Jalan Kebun Agung seperti itu. Lalu dia belok kiri dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita melakukan eh, marker cluster group. Dia akan jadi ketika
markernya itu ada banyak. Nah, nanti tuh ketika di zoom out itu markernya akan menggabung menjadi satu. Jadi akan lebih enak dilihat seperti itu. Jadi di sini terdapat deklarasi untuk membuat marker, lalu di sini untuk menambahkan marker. Di sini markernya menggunakan address pointnya ini terdapat 4, yaitu Fasilitas Pendidikan, UGM, UNY, Sanata Dharma, dan Atmajaya. Yang masing-masing sudah terdapat koordinat latitude dan longitude. Latitude dan longitude. Nah, di sini menggunakan marker marker cluster group, jadi akan diklasterkan sesuai grup. Di sini menggunakan address point. Nah, dia akan pop up dan add layer. Dia akan ditambahkan ke dalam map add layer markers seperti itu. Nah, di sini lewat data JSON-nya yang ditampilkan pada SAP. Jadi, eh, nah ini, nah ini terdapat 4 titik. Nah, ketika kita zoom out, titik itu akan menjadi satu. Maksudnya tergambarkan secara menyatu. Nah, ketika kita zoom in, titik itu akan menyebar sesuai dengan koordinat yang telah eh, ditetapkan. Jadi ini terdapat UGM, ini terdapat UNY, di sini terdapat Sanata Dharma, dan di sini ada UAC, Atmajaya. Seperti itu. Oh, ini yang geolocation tadi. Nah, dia akan muncul titik ini. Akurasi yang dihasilkan adalah 17 meter dengan year-year. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, penamaan plugin dan kustomisasi ini bisa digunakan untuk mempermudah pengguna serta membuat web GIS yang telah kita tampilkan ini lebih interaktif lagi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.